Lalu sanksi seperti apa yang mengancam pihak PT Angkasa Pura Aviasi dan Bandara Kuala Namu jika terbukti lalai dalam kasus lift maut yang menewaskan wanita bernama Aisyah Sinta Dewi? Kita akan langsung berbincang bersama Bapak Indra Zata Marzuki, anggota Ombudsman RI. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Indra, apakah sampai saat ini sudah ada hasil dari kajian keterangan para petinggi PT Angkasa Pura Aviasi usai diperiksa oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara? Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 37, Ombudsman memang berkewenangan untuk memeriksa dan mengawasi terkait dengan pelayanan publik, dalam hal ini terkait dengan kasus yang ada di Kuala Namu. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara memang ditemukan beberapa hal yang sebenarnya sudah disampaikan, misalnya dengan konstruksi lift, juga terkait juga ada dugaan kerusakan ya di lift, di mana almarhumah terjatuh itu karena membuka pintu yang salah dan itu dibuka dengan tangan dan itu sebenarnya tidak bisa ya. Karena itu juga ada kemungkinan juga ada kerusakan di situ, lalu juga ada beberapa panel yang tidak berfungsi yang kami periksa saat itu juga, dan juga bagaimana penanganan laporan. Jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa keluarga sudah melaporkan kepada pihak pengamanan di bandara, namun ternyata dibawa ke ruang CCTV pun tidak ditemukan. Nah, yang kami dapatkan juga bahwa ternyata di situ ada kurang lebih 600 sampai 800 CCTV yang harus diawasi, dan sepertinya petugas di sana tidak cukup. Karena itu juga kami melihat bahwa standar pengawasan atau pelayanan di pos pengawasan CCTV-nya juga masih tidak sesuai dengan standar yang diharuskan. Mungkin itu sementara. Oke, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi mengenai kondisi teknis dari lift sendiri dan kemudian adanya penanganan pelaporan seperti itu, apakah artinya Anda menilai ada kelalaian ataupun maladministrasi dalam kasus ini? Ya, potensi maladministrasi kami sudah melihat, tapi kami juga belum bisa menyatakan dengan pasti karena masih dalam tahap analisa dan telaah. Tapi kalau kami melihat dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 terkait dengan pelayanan publik, maka di situ sudah ada pelanggaran terkait dengan pasal 21 butir M, di mana seharusnya penyelenggara pelayanan publik memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan-raguan. Dan juga di pasal 25, kalau kita lihat di situ ada terkait dengan penyelenggaraan pelaksana berkewajiban mengelola sarana dan fasilitas tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel. Oke, kemudian setelah mengambil keterangan, dan apa langkah yang akan dilakukan oleh Ombudsman kemudian untuk membuktikan dugaan-dugaan ini? Ya, dari keterangan ini juga kami harus mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi memang baru hanya 5 yang dipanggil kemarin, hari ini juga, bahwa masih ada keterangan-keterangan lain tambahan yang kami perlukan. Terutama juga terkait laporan dari keluarga. Memang pihak keluarga sepertinya masih agak tertutup untuk menyampaikan beberapa hal, tapi apapun juga kami kejar, karena apapun juga pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman juga harus lengkap, ya, imparsial. Jadi kami melihat dari kedua pihak, baik terlapor maupun pelapor. Oke, saat ini kan proses hukum pidananya juga tengah berlangsung, polisi sedang melakukan penyelidikan seperti itu. Tapi apabila kemudian dari pihak Ombudsman memang memiliki bukti bahwa terjadi dugaan kelalaian seperti itu, apa sebetulnya langkah yang akan dilakukan ataupun sanksi terhadap pihak bandara yang seharusnya tadi Anda katakan bisa memberikan jaminan keselamatan dan juga keamanan bagi para calon penumpang pesawat? Ya, sesuai dengan tadi lagi Undang-Undang 25, bahwa jika ada penyelenggara pelayanan publik yang melanggar standar dan kami menemukan maladministrasi, maka kami pertama kali adalah mengeluarkan surat kepada pihak terlapor untuk melakukan corrective action. Pertama kali. Lalu kedua juga kami memberikan surat kepada atasannya untuk memberikan sanksi sesuai dengan secara administratif adalah sanksi administratif yang ada di pasal 25. Sedangkan untuk pidananya ini itu ada di area polisian gitu.
Oke, baik, kita tunggu kemudian bagaimana hasil kajian ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI berikutnya mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Indra Zata Marzuki telah berbincang bersama kami malam hari ini.